warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Kepala Sekolah Binaan yang berhadir di Suprayon 2, yang kami muliakan, kami Ibu Leni Ramdaria, kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Aidar Ujir sebagai moderator dari kegiatan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Binaan saya. Pada hari ini kita mengadakan sosialisasi dari hasil BIMTEK dari sekolah penggerak yang sudah kita ikutin kemarin. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini kita materi pada hari ini adalah mengenai asesmen. Untuk itu kepada Bapak-Bapak Kepala Sekolah untuklah memperhatikan materi-materi yang disampaikan pada hari ini, kemudian masukan ataupun saran ataupun hal-hal apa yang kita berbincangkan pada hari ini, kesemuanya bermakna ketika Bapak Ibu sekalian menyampaikannya di sekolah masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja untuk presentasi kita hari ini. Hari ini kita membicarakan mengenai asesmen formatif dan sumatif. Agendanya yang akan kita bicarakan adalah ada 3 hal di situ. Yang pertama adalah konsep asesmen formatif dan sumatif. Kemudian yang kedua adalah mengenai bentuk asesmen itu, dan yang ketiga adalah umpan balik. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa asesmen itu berfungsi sebagai S, sebagai for, untuk, dan of, terhadap. Ada 2 jenis asesmen di sini, asesmen formatif dan sumatif. Pembelajarannya kita lihat, apa konsep formatif dan sumatif? Bahwa asesmen formatif itu dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kemudian memantau pembelajaran murid, memberikan umpan balik dan berkala, dan berkelanjutan. Nah, di sini bagi murid, asesmen formatif berfungsi sebagai membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Sedangkan bagi guru dan sekolah, fungsi dari asesmen formatif adalah memberi informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran. Asesmen formatif diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Jenis asesmen yang kedua adalah asesmen sumatif. Nah, ini dilakukan di akhir pembelajaran, kemudian ini diprioritaskan kepada murid sehingga daripada asesmen formatif. Jadi dia penilaian akhirnya ya. Di sini umpan balik hasil akhir ini atau sumatif digunakan untuk mengukur perkembangan murid dan untuk memandu guru merancang aktivitas untuk proyek selanjutnya. Nah, ini kita lihat apa saja yang kita dilakukan oleh guru, fungsinya, dan apa juga fungsi formatif itu untuk murid. Di sebelah kanan terlihat juga asesmen sumatif dan asesmen untuk muridnya.
Nah, di antara asesmen formatif dan sumatif ada irisan. Artinya bahwa asesmen formatif dan sumatif ini keduanya ada beberapa hal yang sama. Misalnya, merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid, itu boleh di asesmen formatif dan bisa juga di asesmen sumatif. Yang kedua, merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Dan yang ketiga, merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa yang ditekankan pada asesmen ini? Bapak Ibu bisa melihat kondisi saat ini dan harapan apa yang diharapkan ke depannya. Bahwa di sini yang paling di kedepannya adalah bahwa asesmen itu harus lebih banyak pada assessment for learning dan assessment as learning. Jadi artinya assessment untuk pembelajaran itu memiliki tempat yang lebih sedikit, tetapi yang dipentingkan adalah actionnya ataupun manfaat kebermaknaan dari assessment itu baik terhadap siswa maupun terhadap guru. Nah, ini kita lihat assessment itu penting di sini bahwa proporsi lebih banyak pada pelaksanaan assessment formatif itu daripada sumatif. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana membangun keseimbangan antara asesmen formatif dan sumatif. Kita lihat bahwa jumlah asesmen formatif sebaiknya lebih banyak dan tujuannya memperbaiki pengembangan diri. Jadi kami harapkan di sini bahwa Bapak Kepala Sekolah memberi penekanan kepada guru bahwa refleksi dari pembelajaran itu memiliki ruang ataupun tempat yang lebih besar dibandingkan dengan asesmen dari sumatif. Nah, ini adalah mengubah paradigma belajar, menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Jadi berubah di sini pada asesmen, dari menilai menjadi prosesnya itu yang lebih harus kita tekankan kepada guru kita di sekolah kita masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat bentuk asesmen formatif dan sumatifnya seperti yang ada di PowerPoint kita ini. Banyak bentuk-bentuk asesmen yang bisa kita ambil. Ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Kemudian yang terakhir adalah umpan baliknya. Mengapa penting bagi guru, bagi murid? Ini kita akan dalami ketika dari diskusi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah di ruang kita ini. Bagaimana prinsip pemberian umpan balik yang efektif dan sebagainya. Nah, kemudian membuat umpan balik juga harus kita pahami kita ketika mendampingi guru dalam melakukan asesmen ini. Agar apa? Agar umpan balik atau feedback itu benar untuk dapat dilaksanakan dan hasilnya memang sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian selamat untuk melakukan diskusi kita ini. Kepada moderator Ibu Aidar, kami kembalikan. Terima kasih Ibu Neni Kamdania. Bapak-bapak sekalian, apa tadi disampaikan oleh narasumber cukup dapat kita pahami bahwa itu sangat penting sekali dalam proses pembelajaran. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada para peserta untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan dan silakan.
Kembali kami ulangi, silakan para peserta untuk mengajukan pertanyaan dari hasil pemaparan Ibu narasumber. Pak Ada dari SMP Merdeka. Ya, terima kasih Ibu. Didengar suara saya, Bu Moderator? Bu, apa? Didengar ya? Ya, baiklah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ibu Tutor. Mudah-mudahan kiranya apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita untuk dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing dalam mewujudkan merdeka belajar dengan profil pelajar Pancasilanya. Namun dari apa yang disampaikan tadi, ada yang mau saya tanyakan sedikit. Karena yang kita bahas menitik beratkan kepada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, baiklah. Kalau asesmen sebelumnya itu kita ketahui kan non-akademis. Oke lah, itu dilaksanakan di awal, kalau nggak salah saya. Nanti bisa diperjelas ini ya. Dilaksanakan di awal pada saat penerimaan siswa baru. Nah, untuk asesmen formatif ini, ada nggak waktu batasan-batasan yang dilaksanakan kapan saja, apakah selesai materi, karena ini kan asesmen formatif ini, kalau nggak salah saya dilakukan waktu proses pembelajaran berlangsung begitu. Apakah setiap selesai, katakanlah materi itu bisa saja belum tentu selesai dalam beberapa hari ke depan begitu. Atau bisa dikumpulkan sehingga dilaksanakan misalnya pada hari-hari tertentu. Maksudnya bisa disusun program itu fleksibelkah sifatnya ini, dan yang menentukan apakah bisa diprogramkan sekolah untuk seluruh guru atau guru masing-masing begitu. Itu satu, kan begitu. Kalau sumatif saya kira biasanya dilakukan ini serentak begitu, diprogramkan di sekolah itu sendiri walaupun barangkali dianggap semua proses belajar-belajar dalam waktu tertentu dianggap berakhir dan selesai, maka dilaksanakanlah itu asesmen sumatif. Jadi untuk formatif, saya boleh mendengar masukan sedikit. Bagaimana kira-kira? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Dari sekolah pertanyaannya sangat bernas sekali ya, membuka wawasan kita ke depan. Jadi moderator, pertanyaan dari Pak Hadap tadi, saya simpulkan bagaimana asesmen formatif itu kapan dilakukan. Nah, sedang masih juga kapan dilakukan. Tapi penekanan dia kembali kepada formatif. Kami persilakan narasumber untuk memberikan masukan. Sebelum sampai saya menyimpulkan dari hasil diskusi ini, boleh untuk kepala sekolah lain memberi masukannya. Saya di akhir saja memberi masukan kepada hasil diskusi ini. Ya baik. Ada yang bisa memberikan masukan? Pak Kasinta dari kepala sekolah yang lainnya. Nampaknya pesertanya masih mikir untuk lebih dalam lagi, menggali-gali lagi kata narasumbernya ya kan. Cangkol lagi. Sekarang antara menggali dan mencangkol. Mudah-mudahan galian dan cangkolnya bisa menghasilkan bibit yang lebih baik. Nah, mudah-mudahan kita bisa dipersatukan dalam jawaban. Saya pikir Ibu narasumber, nampaknya mereka menanti masukan dari narasumber. Terima kasih Ibu Moderator yang memberi kesempatan kepada kami. Nah, di sini kita terlihat bahwa asesmen formatif itu dilakukan ketika suatu capaian belajar sudah dilakukan. Artinya satu KD dari materi itu sudah terselesaikan. Nah, itu yang kita pentingkan dalam penilaian. Mengapa sekarang terjadi pergeseran atau transformasi? Kalau pada zaman dahulu itu, maaf di K13 ya, atau dan sebagainya,
cara menghitung nilai akhir itu kan nilai harian tambah nilai tengah semester tambah 2 kali nilai sumatif per 4. Jadi pada kurikulum-kurikulum sebelumnya bahwa proporsi dari nilai sumatif itu sangat besar sekali. Ternyata hal ini tidak relevan dalam kondisi saat ini. Nilai akhir anak itu bukan hanya tergantung pada nilai ketika dia melakukan sumatif saja. Tetapi diproseslah yang tadi yang sudah kita lakukan, penilaian itu memegang peranan penting. Maka sekarang dalam penilaian itu digunakan rumus 2UH, itulah dia ulangan formatif, ditambah tengah semester, dan kontribusi dari nilai sumatif itu hanya 1/4 juga. Artinya apa di sini? Terjadi pergeseran penilaian dari siswa dari hasil menjadi proses yang dipentingkan dalam hal ini. Jadi kembali ke pertanyaan Bapak Kepala Sekolah tadi mengenai di mana letak dari penilaian ini, maka nilai sumatif itu dilakukan ketika suatu materi, suatu KD, suatu capaian belajar sudah selesai. Maka lakukanlah formatif. Sedangkan sumatif itu dilakukan ketika suatu selesai di akhir semester, apakah di semester genap, apakah semester ganjil. Nah, itu tadi sudah kita lihat perbedaannya dan di situ letak dari waktu penilaian itu. Demikian Pak Bapak Kepala SMP Merdeka, jawaban dari kami. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih Ibu narasumbernya yang menjawabnya cukup jelas ya sampai dengan rumus yang telah ditentukan bagaimana perbedaan pergeseran dan yang pada saat ini. Jadi Pak Haddad, demikian jawaban dari Ibu narasumber kita. Ada lagi masukan? Ada? Barangkali kita sudah cukup malam melintang ya dalam terjemahan apa memberikan di berkaitan dengan asesmen tadi. Nah, kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini. Jadi kalau ada pertanyaannya Bu narasumber, nampaknya kita berikan sebuah kesimpulan ya, bahwa asesmen itu sangat penting yang ada di sekolah, bahwa yang sangat dibutuhkan di sini ada asesmen formatif dan juga ada asesmen sumatif yang dimana kita dari hasil penjabaran tersebut jelas yang dapat kita berikan kepada guru-guru kita untuk membutuhkan penilaian anak-anak kita menjadi hasil yang konkret menuju belajar Pancasila. Demikian saja yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini dalam pertemuan kita, agar dalam pertemuan kita nanti selanjutnya kita tingkatkan lagi. Coba udah 5 batu anak sekolah. Mari kita tingkatkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.